Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya mengangkat kembali tema pembahasan tentang suatu karakter lagi. Dan akhirnya tiba juga pada giliran Megumi dan Nobara. Kalau kalian tanya kenapa kali ini dua karakter sekaligus, ya karena sekalian aja udah. Lagian gak begitu banyak juga pembahasan kali ini. Tapi pastiin juga kalian tetap nonton sampai selesai ya. Terus seperti biasa, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kalau udah, kita langsung mulai aja pembahasannya sekarang. Megumi dan Nobara merupakan dua orang terdekat yang dimiliki Yuji semenjak dia tergabung dengan SMK Jujutsu Tokyo. Dan jika dilihat dari chapter setelah insiden Shibuya, perkembangan karakter Megumi dan Nobara ini mengalami suatu perubahan yang begitu signifikan. Lihat aja, Megumi sekarang udah jadi kepala klan Zenin. Terus untuk Nobara sih, ya masih gantung nasibnya gimana. Entah dia masih koma atau udah mati. Secara pribadi sih, saya rasa Nobara udah dibikin mati kayaknya. Tapi terlepas dari fakta-fakta terbaru tersebut, sebenarnya ada fakta-fakta menarik lain dari kedua karakter ini saat manga Jujutsu Kaisen baru mulai dikembangkan. Dan saya rasa kita mulai aja dulu dari Megumi ya. Fakta pertama dari Megumi di sini adalah mengenai perasaan Megumi setelah tahu kalau Shikigami-nya mati. Di sini dikatakan kalau Megumi punya cara tersendiri untuk menghadapi masalah seperti itu. Dan karakter Megumi ini lebih merasa iba saat melihat suatu hewan meninggal ketimbang melihat manusia yang gak dia kenal meninggal. Kayaknya dia lebih ke karakter seorang pencinta hewan ya kalau dilihat dari informasi ini. Fakta kedua adalah mengenai Megumi yang ternyata nggak begitu peduli tentang masalah hubungan asmara. Ini lebih ke sikapnya yang begitu acuh ya. Ya dia ini karakternya emang dibikin kalem dan begitu keren kan. Jadi semisal seorang cewek tiba-tiba menyatakan perasaannya pada Megumi, dikatakan Kiki Sensei, secara otomatis Megumi akan menolaknya dengan berkata maaf. Fakta ketiga adalah tentang rutinitas Megumi selain berlatih sihir Jujutsu. Dikatakan dia ini masih sering membaca berita lewat koran, bahkan juga melihat berita dari TV. Tapi diakui Gege Sensei kalau Megumi nggak langsung percaya begitu saja akan apa yang didapatnya dari dua hal tersebut. Ya, dia tergolong karakter yang cerdas sih. Dia nggak pernah langsung menghakimi sesuatu tanpa dia ketahui sendiri secara langsung. Oh iya, terus dikatakan juga kalau Megumi ini suka membaca buku non-fiksi. Fakta keempat adalah tentang misi pertama Megumi saat sudah menjadi penyihir Jujutsu. Dikatakan di sini misi pertamanya atas penunjukan secara langsung oleh Gojo sendiri. Ya pada dasarnya Gojo saat itu niatnya mengerjai si Megumi. Sayangnya nggak dijelasin misinya itu apa. Di sini kesannya cuman fokus ke bagian kalau Gojo milih Megumi buat ngerjain suatu misi atas dasar keisengannya saja. Bisa disimpulkan kalau sebenarnya mungkin nggak ada misi ya berarti di sini. Fakta kelima mengenai orang yang mengajari Megumi cara bertarung menggunakan tangan kosong atau dengan senjata. Disebutkan di sini ada dua orang yang mengajarinya, yaitu Gojo Satoru dan Maki Zenin. Fakta keenam adalah tentang orang pertama yang Megumi kenal saat tergabung di SMK Jujutsu Tokyo. Ternyata yang Megumi kenal lebih dulu adalah Maki dan Mai Zenin. Itu bisa terjadi karena Gojo pernah mengajak Megumi untuk berkunjung ke klan Zenin dulu. Disitulah mereka pertama kali bertemu. Kunjungannya ke klan Zenin saat itu ya tentang Megumi yang hendak bergabung dengan klan tersebut, di mana Gojo sebagai perantaranya saat itu. Fakta ketujuh adalah tentang ulah Megumi yang terparah saat di SMP dulu. Dikatakan di sini kalau saat itu saking terkenalnya dia di kalangan berandalan sekolahnya, nama atau fotonya sampai terpampang di suatu banner. Kayaknya ini alasan kenapa meskipun udah lulus SMP masih ada yang benar-benar mengingat wajah atau nama Megumi. Fakta ke-8 adalah tentang kehidupan Megumi dan Sumiki setelah kedua orang tua mereka nggak ada. Dikatakan di sini kalau Sumiki lah yang mengurus semua urusan rumah tangga. Ya Megumi juga ikut bantu sih. Terus untuk masalah keuangan, ibu Sumiki dulu sempat ninggalin uang buat mereka. Dan saat uang itu mulai habis, Gojo lah yang menanggung keuangan dua anak ini. Ini di momen setelah Megumi dijual ke klan Zenin ya berarti. Fakta ke-8 adalah tentang Megumi yang punya wawasan begitu luas. Ternyata alasannya itu karena dia selalu memandang semuanya itu secara negatif. Jadi dia nggak langsung menghakimi sesuatu hanya dengan sekali lihat saja. Pertimbangan yang dia lakukan itu selalu banyak. Karena itulah dia nggak pernah gegabah. Terus dia sendiri ini orangnya nggak begitu mudah percaya pada orang yang baru ditemuinya. Yang begitu dipercayainya adalah dirinya sendiri. Fakta ke-9 mengenai senior yang nggak dihormatinya. Di sini Megumi tidak begitu hormat pada ketiga seniornya, yaitu Inumaki, Panda, dan Gojo Satoru. Yaitu karena sifat ketiga karakter tersebut lawak dan selengean banget. Yang pasti jelas dihormati sama Megumi itu Yuta Okotsu ya. Fakta ke-10 adalah tentang misi yang dijalani Megumi. Ini berhubungan sama fakta keempat tadi. Dikatakan kalau dia ini nggak pernah menjalankan misi seorang diri. Gojo selalu tiba-tiba saja muncul dan membatalkan misi yang diberikan kepadanya. Tapi kadang Gojo juga mengajak Megumi untuk menemaninya menjalankan suatu misi sih. Gojo di sini terlihat begitu peduli karena dia sudah merasa Megumi itu adalah tanggung jawabnya.
Ini ada hubungannya dengan perjanjian antara Gojo Satoru dengan klan Zenin ya. Fakta ke-11 mengenai makanan yang dibenci oleh Megumi. Dikatakan kalau dia ini benci paprika. Lebih jelasnya dia nggak suka makanan pendamping yang sifatnya manis sih. Nggak semua paprika itu pedas ya, ada yang manis juga. Fakta ke-12 adalah tentang penggambaran karakter Megumi dari sudut pandang GG Sensei. Diakuinya ciri khas penggambaran karakter Megumi itu hampir mirip banget sama penggambaran karakter Itadori. Karena itulah saat menggambar Megumi ini dia selalu hati-hati biar nggak ada kesalahan. Bahaya juga kan ya, semisal niat awalnya gambar Megumi tapi nanti malah jadi Itadori. Nggak lucu kan? Oke, itu semua tadi fakta-fakta dari Megumi ya. Kita sekarang langsung lanjut ke Nobara. Fakta pertama mengenai Nobara di sini adalah mengenai nenek Nobara yang ternyata seorang penyihir Jujutsu juga. Nyatanya sebelum tergabung di SMK Jujutsu Tokyo, Nobara dikatakan sudah ikut membantu neneknya dalam pekerjaan menjadi penyihir Jujutsu ini. Fakta kedua di sini adalah tentang masalah perdebatan Nobara yang tergabung ke SMK Jujutsu Tokyo. Ternyata neneknya nggak setuju dengan ide tersebut. Dia lebih ingin membimbing Nobara dengan caranya sendiri. Dirasanya Nobara nggak perlu belajar sihir Jujutsu ke orang lain selain dirinya. Tapi masalahnya Nobara udah nggak mau terus-terusan hidup di kampung halamannya. Ketertarikannya untuk pergi ke kota besar terlampau tinggi. Fakta ketiga mengenai neneknya yang ternyata pengguna teknik kutukan boneka jerami juga. Mirip seperti Nobara. Jadi dasar-dasarnya dalam menggunakan teknik ini Nobara dapatkan langsung dari neneknya ya. Fakta keempat adalah tentang Nobara yang bisa menggunakan teknik Black Flash. Sebelum menggunakannya bersama Itadori di momen menghadapi dua bersaudara rahim terkutuk lukisan kematian, katakan oleh GG Sensei kalau Nobara sedikit banyak sudah tahu tentang teknik Black Flash ini. Jadi ini gimana sih ya? Saat itu Nobara bisa pakai Black Flash untuk pertama kalinya kan berarti? Hebat bener ya dia, tanpa latihan langsung bisa. Fakta kelima mengenai Nobara yang nggak punya logat ciri khas meskipun dia berasal dari kampung terpencil. Dikatakan itu bisa terjadi karena ibunya sendiri juga nggak punya logat ciri khas. Teman dekatnya di kampung yang bernama Fumi juga nggak punya logat ciri khas. Terus satu lagi, di kampung halamannya dulu, Nobara bukan tergolong anak yang populer. Fakta keenam adalah tentang GG Sensei yang dari awal memilih nama Nobara dengan maksud namanya ini memiliki makna yang berhubungan dengan duri. Kalau dari sudut pandang saya sih, mungkin maksudnya di sini lebih ke suatu karakter yang bisa dikatakan lumayan menyebalkan dan ngeselin. Lihat aja karakter Nobara dari awal emang ngeselin kan? Tingkahnya ke Itadori aja kadang nggak manusia banget kan? Fakta ketujuh mengenai GG Sensei yang berusaha cukup keras untuk membuat karakter Nobara ini terlihat seperti seorang gadis pada umumnya. Dengan kelakuannya yang nggak kelihatan punya aura-aura ceweknya ini, GG Sensei merasa harus ada usaha lebih dalam menggambar karakter Nobara ini agar pembaca nggak bingung dia ini cewek atau cowok. Fakta ke-8 adalah tentang inspirasi nama dan teknik kutukan yang Nobara miliki. Diakui GG Sensei kalau ide tentang nama Nobara dan teknik kutukan yang dimilikinya hampir datang secara bersamaan. Fakta ke-9 mengenai Nobara yang lumayan banyak punya momen-momen ikonik saat melakukan pertarungan. Dikatakan GG Sensei kalau hal itu bisa terjadi karena Nobara salah satu karakter yang paling mudah untuk ditonjolkan ketimbang 3 karakter utama lainnya. Fakta ke-10 adalah tentang laki-laki idaman Nobara itu seperti apa. Dikatakan GG Sensei kalau laki-laki idamannya itu seperti Nobunaga Oda. Terus mengenai hobi belanja Nobara ya, brand-brand yang dia sukai itu nggak kaleng-kaleng. Brand pilihannya itu sekelas Balenciaga atau Onitsuka Tiger, kata GG Sensei gitu ya. Nah, itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada yang salah, silakan kalian koreksi, dan jika ada yang kurang, silakan kalian tambahkan. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.